Pagi Parindi dengan ngirim 2020240145. Dan saya Monica Tumbata Birara dengan NIM 20240157. Baik, saya di sini akan menjelaskan perjalanan misi Paulus yang pertama, yang dimana perjalanan misi Paulus merupakan salah satu bagian terpenting dalam sejarah penyebaran agama Kristen. Paulus yang awalnya dikenal sebagai Saulus adalah seorang Yahudi yang sangat menganiaya pengikut Yesus. Namun setelah pertemuannya dengan Yesus di jalan menuju Damsyik, kehidupannya berubah drastis. Ia menjadi salah satu rasul terpenting yang gigih memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Berikut adalah penjelasan mengenai 3 perjalanan misi Paulus sesuai peta apa dan bagaimana perjalanan tersebut. Perjalanan misi Paulus kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai pasal yang ke-14 ayat 28. Tujuan utama yaitu memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, khususnya di daerah Asia Kecil. Dan bagaimana perjalanannya? Di titik awal di Antiokhia di Syria, Paulus berangkat bersama Barnabas dan Yohanes. Mereka berlayar ke Seleukia, lalu menyeberang ke Pulau Siprus. Di Salmis, mereka memberitakan Injil di sinagoge Yahudi. Kemudian mereka melanjutkan ke Pafos, di mana Paulus berhadapan dengan Bar Yesus, seorang tukang sihir, di mana di sini Saulus mulai dikenal sebagai Paulus. Dari Siprus, mereka berlayar ke Perga di Pamfilia. Di sini Yohanes meninggalkan mereka kembali ke Yerusalem. Dan Paulus dan Barnabas melanjutkan perjalanan ke Pisidia, Antiokhia. Di sinagoge, Paulus berkhotbah tentang Yesus seorang Mesias, dan banyak yang percaya baik Yahudi maupun non-Yahudi. Namun mereka juga menghadapi penolakan dan penganiayaan dari orang Yahudi yang cemburu. Mereka melanjutkan ke Ikonium dan juga berkhotbah di sinagoge. Banyak yang percaya, tetapi lagi-lagi mereka diancam dan harus melarikan diri. Di Listra, Paulus menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahir, yang menyebabkan orang mengira mereka adalah dewa. Namun, orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium datang dan menghasut orang banyak, sehingga Paulus dilempari batu dan diseret keluar kota. Di mana ia dianggap sudah mati, namun ia bangkit dan keesokan harinya berangkat ke Derbe. Di Derbe, mereka juga memberitakan Injil dan membuat banyak murid. Mereka kembali melalui Listra, Ikonium, dan Antiokhia untuk meneguhkan jemaat-jemaat yang baru terbentuk. Mereka juga kembali ke Perga dan Atalia, lalu berlayar ke Antiokhia di Syria. Di mana pentingnya perjalanan ini adalah perjalanan pertama ini menjadi model untuk misi-misi selanjutnya, menunjukkan bahwa Injil ditawarkan kepada semua orang, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Meskipun ada penolakan dan penganiayaan ini, ia juga menegaskan peran Paulus sebagai rasul bagi bangsa-bangsa lain. Baik, saya akan menjelaskan perjalanan misi kedua Paulus. Perjalanan kedua Paulus dimulai dari Antiokhia yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 36 sampai 41, pusat penginjilan gereja mula-mula. Di sini Paulus berselisih dengan Barnabas mengenai Markus, sehingga mereka berpisah. Paulus kemudian memilih Silas sebagai rekan pelayanannya dan memulai perjalanan menuju wilayah-wilayah yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Paulus dan Silas mengunjungi kembali Derbe dan Listra yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1, di mana mereka bertemu dengan Timotius, seorang pemuda yang memiliki reputasi baik. Untuk menghindari pertentangan dengan orang-orang Yahudi, Paulus menyunat Timotius sebelum membawanya dalam perjalanan misinya. Mereka melanjutkan ke wilayah Ikonium dan Frigia sampai Galatia yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6, menguatkan jemaat-jemaat di sana. Namun, Roh Kudus mencegah mereka pergi ke Asia sehingga mereka diarahkan lebih jauh ke barat laut. Tiba di Misia dan Troas yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 8 sampai 10, Paulus mendapatkan penglihatan seorang laki-laki dari Makedonia yang memohon agar mereka datang menolong. Visi ini menjadi panggilan ilahi untuk membawa Injil ke daratan Eropa. Mereka berlayar ke Samotrake dan Neapolis, lalu tiba di Filipi di wilayah Makedonia yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai 40. Di kota ini, mereka bertemu Lydia, seorang wanita yang terbuka pada Injil dan dibaptis.
Namun, setelah mengusir roh tenun dari seorang hamba perempuan, Paulus dan Silas dipenjara. Tuhan mengguncangkan penjara melalui gempa bumi dan kepala penjara bersama dengan keluarganya bertobat. Dari Filipi, mereka menuju Tesalonika yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1-9, di mana Paulus memberitakan Injil di sinagoge dan beberapa orang percaya. Namun terjadi perlawanan dari orang-orang Yahudi yang iri hati. Paulus dan timnya pun pindah ke Berea yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 10-15, tempat di mana orang-orang menyambut firman dengan antusias dan menyelidiki kitab suci setiap hari. Walau demikian, penentangan dari Tesalonika datang dan menghasut sehingga Paulus harus pergi lagi. Paulus tiba di Athena yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16-34, di mana Paulus memberitakan Injil di sinagoge dan beberapa orang percaya. Namun terjadi perlawanan dari orang Yahudi yang iri hati. Paulus dan timnya pun pindah ke Berea yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 10-15, tempat di mana orang-orang menyambut firman dengan antusias dan menyelidiki kitab suci setiap hari. Walau demikian, penentang dari Tesalonika datang dan menghasut sehingga Paulus harus pergi lagi. Paulus tiba di Athena yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16-34, pusat filsafat Yunani. Di sana ia berkhotbah di Areopagus dengan pendekatan kontekstual, bahkan mengutip penyair Yunani. Ia memperkenalkan Allah yang tidak dikenal sebagai Tuhan yang hidup dan benar. Dari Athena, Paulus melanjutkan ke Korintus yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1-18, tempat ia tinggal selama 1,5 tahun. Ia bekerja sebagai pembuat tenda bersama dengan Aquila dan Priscilla sambil terus mengajar. Tuhan memberikan penguatan lewat penglihatan, menyatakan bahwa ada banyak umatnya di kota itu, sehingga Paulus tidak perlu takut untuk terus memberitakan Injil. Akhirnya, Paulus menuju ke Efesus yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 19-21, di mana ia berdialog di rumah ibadat. Orang-orang meminta ia tinggal lebih lama, tetapi ia menolak, berjanji akan kembali. Ia kemudian singgah sebentar di Kaisarea sebelum akhirnya kembali ke Antioquia yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 22, menutup perjalanan misinya yang kedua. Dan saya akan menjelaskan perjalanan penginjilan ketiga Paulus yang berlangsung sekitar tahun 52-57 Masehi dan dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 23 hingga pasal 21 ayat 17, dan ini merupakan salah satu misi terpenting dalam penyebaran kekristenan mula-mula. Berangkat dari Antioquia di Syria, Paulus memulai perjalanan panjangnya dengan tujuan utama menguatkan jemaat-jemaat yang telah ia dirikan sebelumnya. Ia melintasi wilayah Galatia dan Frigia, mengunjungi kembali kota-kota seperti Derbe, Listra, dan Ikonium untuk memastikan iman para murid tetap teguh. Puncak pelayanan Paulus dalam perjalanan ini adalah di Efesus, ibu kota provinsi Asia, di mana ia menetap selama sekitar 3 tahun. Di sana ia awalnya berkhotbah di sinagoge sebelum pindah mengajar setiap hari di Tiranus, yang memungkinkan Injil menyebar luas ke seluruh provinsi Asia. Pelayanan Paulus di Efesus ditandai oleh mujizat-mujizat luar biasa dan pertobatan massal, bahkan para ahli sihir pun meninggalkan praktik mereka. Namun, kesuksesannya juga memicu kerusuhan besar yang dipimpin oleh para pembuat patung Artemis, memaksa Paulus untuk meninggalkan kota. Dari Efesus, Paulus melanjutkan perjalanannya ke Makedonia, kemungkinan mengunjungi kembali Filipi, Tesalonika, dan Berea untuk menguatkan jemaat-jemaat di sana. Kemudian ia berlayar ke Akaya di Yunani, di mana ia tinggal sekitar 3 bulan dan kemungkinan besar di Korintus. Selama periode ini, diyakini Paulus menulis beberapa surat penting, termasuk surat kedua Korintus dan Roma. Karena adanya ancaman, ia mengubah rencana perjalanannya dan kembali melalui Makedonia, ditemani oleh beberapa orang, dan rombongan ini singgah di Troas, tempat Paulus menghidupkan kembali pemuda bernama Eutikus yang jatuh dari jendela. Perjalanan dilanjutkan melalui laut, melewati pulau-pulau seperti Kos, Rodos, dan akhirnya tiba di Miletus. Di Miletus, Paulus memanggil para penatua jemaat Efesus untuk menyampaikan khotbah perpisahan yang sangat mengharukan, mengungkapkan perasaannya tentang masa depan yang tidak pasti di Yerusalem. Dengan tekad bulat untuk tiba di Yerusalem pada hari raya Pentakosta, Paulus dan rombongannya melanjutkan pelayaran dan singgah sebentar di Tirus dan Ptolemais. Pemberhentian terakhir sebelum Yerusalem adalah di Kaisarea, di mana mereka menginap di rumah Filipus, dan di sana Nabi Agabus memberikan nubuat dramatis tentang penderitaan yang akan Paulus alami di Yerusalem. Lalu meskipun diperingatkan, Paulus dengan teguh menyatakan kesiapannya untuk menderita, bahkan mati demi nama Tuhan Yesus. Akhirnya Paulus tiba di Yerusalem
menandai berakhirnya perjalanan penginjilan ketiganya dan dimulai serangkaian peristiwa penting yang akan membawanya ke Roma. Perjalanan ini secara keseluruhan menunjukkan dedikasi Paulus yang tak tergoyahkan dalam menyebarkan Baik, Injil itulah dan penjelasan menguatkan tentang gereja-gereja perjalanan yang Paulus bernama. yang pertama sampai dengan perjalanan Paulus yang ketiga. Sekian dari kami, terima kasih. Dadah.